hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka, katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Lila dan Sodik mengawali dengan lagu dari Tulus, Diri. Di Kita Bicara, Bicara Data, Bicara Fakta. Lagu yang belum apa-apa sudah membuat suasana saya mengharu biru hari ini ya. Ini lagu maknanya luar biasa banget ya Lila ya. Luar biasa ya. Bagaimana kita memiliki penerimaan terhadap diri kita. Bagaimana kemudian kita berdamai terhadap situasi yang tidak seperti yang kita harapkan. Pasti. Bagaimana kemudian kita mensyukuri apa yang ada di diri kita itu secara utuh gitu ya. Lila, kita sebagai manusia pasti pernah menghadapi saat-saat yang tidak seperti yang kita inginkan. Kalau Lila, apa sih caranya untuk bisa menerima situasi yang di luar kontrol kita agar tetap aku baik-baik saja? Iya, kalau kita menghadapi cobaan ya, jangan menghindar, terima saja. Cobaan itu, kesusahan itu kita rasakan benar-benar, dirasakan sampai tuntas. Kalau sudah tuntas, kita berdiri, bangkit lagi, hadapi semuanya dan jalani selanjutnya dengan hal-hal yang positif lagi. Jadi cobaan itu untuk kekuatan juga. Nah, hari ini saya akan mengajak pemirsa kita mendapatkan insight, wawasan baru, belajar baru dengan sosok-sosok hebat yang sudah mengalami banyak hal yang kemudian bisa bangkit, membangun optimisme, melakukan penerimaan diri dengan baik, dan ini juga bagian dari kita ikut memperingati Hari Kanker Sedunia. Saya akan mengajak untuk bertemu dengan dua narasumber saya. Yang pertama Ibu Dr. Anda Emi Putraningrum, MSI Psikolog, Ketua Paguyuban Relawan Kanker YKI DIY, dan juga Ibu Sunarti, Survivor Kanker. Boleh bergabung bersama saya Ibu Emi dan Bu Sunarti. Bu Emi, apa kabar? Baik, Mas ya, Emi. selamat datang. Bu Narti, silakan bisa duduk dulu. Ya, nanti kita akan berbincang apa sih sebenarnya peran dari relawan dan secara psikologis apa yang bisa kita lakukan sebagai support system untuk survivor kanker, dan nanti Bu Narti juga akan bercerita proses panjang yang sudah dilalui. Tapi pemirsa, sebelum kita berbincang lebih lanjut, saya ingin mengajak Anda untuk melihat, saya sempat jalan-jalan ke Yayasan Kanker Indonesia DIY, ada rumah singgah di sana. Nah, saya sempat ketemu dengan pasien, ada juga pengelola atau pengurus di sana. Nah, kita lihat seperti apakah suasananya dalam tayangan berikut ini. Alhamdulillah, jadi waktu saya ngekos di tempat lain kurang nyaman. Satu, keduanya, alhamdulillah saya pindah di yayasan ini, semua terjamin dan istilahnya masalah kesehatan kondusif gitu. Ya kadang-kadang ya istilahnya kalau nganggur ya nyuci lah, bikin pakaian, ikut sapu-sapu dengan ini. Ibu-ibu itu gitu. Menguatkannya ya, saya kemarin kan bilang dengan istri saya, "Ma, kita sudah terlanjur dari Papua jauh ke sini. Memang kita aslinya orang Jawa, tapi kan saya merantau di Papua sudah umur di Papua gitu. Jadi kita istilahnya semangatlah kita untuk berobat di sini." Saya bilang begitu. Dan istri saya bilang,
Yang penting kita dapat istilahnya apa? Dapat solusi yang bagus, nanti nggak tahu kita istilahnya ke depannya gitu toh. Jadi kalau permintaan saya mudah-mudahan kita berhasil di masalah itu. Memang terus terang bukannya istilahnya kita ingin cepat sembuh, itu memang harus kesabaran gitu. Ya, tadi yang saya temui Pak Wasiman dari Papua mendampingi istri untuk pengobatan dan mendapatkan atau bisa mengakses rumah singgah yang ada di Sendowo. Ya, dan betul. Saya ini berbincang langsung dengan Ibu Emi yang merupakan relawan atau ketua paguyuban relawan sekaligus juga psikolog, dan juga Bu Narti. Saya ke Bu Emi dulu. Jadi kalau paguyuban relawan kanker ini siapa saja yang bisa bergabung di sana? Sebetulnya siapa saja. Siapa saja? Siapa saja, ya. Jadi dari latar belakang apapun silahkan. Karena nanti kalau sudah masuk menjadi relawan, kita akan mendapatkan banyak ilmu di situ. Jadi masih ada pelatihan. Pelatihan itu tidak hanya teori ya, tapi juga pada saat kunjungan. Jadi kita melakukan kunjungan-kunjungan itu ya praktek langsung. Jadi komplit ya artinya. Jadi dari pertama tidak perlu saya harus bisa ini. Yang penting adalah niat yang tulus. Yang dilakukan apa Bu para relawan? Yang dilakukan. Nah kami itu kan ada jadwal juga kunjungan ke rumah singgah. Di samping itu juga kami mendapatkan beberapa nama yang harus kami kunjungi. Di rumah-rumah juga ada di rumah sakit. Ya, ada teman relawan kami ya yang ada di rumah sakit yang membantu. Membantu misalnya seperti tadi ada Bapak yang dari luar kota. Misalnya begitu. Kadang-kadang kan mengurus surat-surat BPJS macam-macam ya. Ke Sarjito itu cukup rumit. Kadang-kadang tidak, dulu tempatnya di sana, pindah di sana. Ya, jadi kadang-kadang ini hal-hal ini yang untuk orang yang dari luar ini merasa kesulitan ya, sehingga relawan ini membantu. Kadang-kadang ada yang ini kebetulan tadi dengan suaminya ya, tapi ada yang sendiri. Ya kalau sendiri itu didampingi, nanti juga bicara dengan dokter ya. Kalau orang pasien itu kan tidak semuanya beliau ini bisa menangkap. Nah, kadang-kadang relawan nanti yang akan membantu dan juga menanyakan kapan lagi ke sini, apalagi yang harus dilakukan, pantangannya apa, hal-hal semacam itu. Anggotanya berapa sekarang? Ada 50-an. 50-an. Dan tadi Bu Emi sempat cerita sebelum kita memulai proses siaran ini, bahkan seminggu bisa sampai 3 kali kunjungan. Artinya sangat, antara yang dikunjungi dengan jumlah relawan itu sebenarnya juga masih kurang begitu. Sebetulnya ini karena begini, sekarang ini kan sudah mulai pandemi ini mulai menurun ya. Jadi kami mulai boleh dan bisa. Kalau dulu betul-betul kami menghormati pasien. Kami tidak boleh mendatangi, ya kadang-kadang ditelepon saja. Nah ini kan baru mulai awal tahun ini. Awal tahun ini baru mulai banyak pasien-pasien ya, banyak dari survivor itu yang memberikan masukan pada kami, ini loh ada ini yang minta dikunjungi ya, karena biasanya yang ingin dikunjungi itu ada hal-hal tertentu, memang ini ada kesulitan macam-macam. Nah ini diinformasikan pada kami dan sekarang kami mulai bisa. Baru mulai awal-awal ini kami. Biasanya yang bergabung sebagai relawan itu motivasinya apa sih Bu? Atau mereka mohon maaf misalnya penyintas atau kemudian memiliki keluarga yang juga mungkin survivor juga, atau ada memang ketertarikan bergerak di bidang sosial? Ada ya ketertarikan ya, tapi yang saya lihat ya dari sekian, karena beberapa relawan itu saya juga tes ya, saya seorang psikolog juga, jadi saya tes mereka. Jadi mereka ini kebanyakan ya itu mempunyai hubungan-hubungan dengan orang-orang yang sakit kanker, baik itu saudaranya, temannya, ya, dan juga teman-teman dari antar relawan, ya. Misalnya saya punya teman dekat, ini saya ajak dia ke sini ya. Nah dari situ, walaupun pertama kali apa toh ini, ya. Nah dari situ ya, karena sebetulnya kan kita ini bersama-sama ini dalam keadaan yang enak ya. Bukan relawan ini bukan harus pekerjaan yang bagaimana, tapi ini betul-betul kita mengolah
mengolah diri kita, jadi lebih enak untuk hubungannya di sini. Ya. Nah, Dan seperti itu. membantu para survivor atau penjelas ini dalam konteks misalnya sosial, ekonomi, administrasi yang diperlukan Ya, begitu seperti ya. itu. Untuk pengobatan dan lain-lain ini memang ranahnya dokter begitu dokter. ya. Nah, kalau ranahnya dokter ya kami Ya, tidak. ikut di jalan. Tetapi kan di situ kan ada, kalau orang sakit kanker itu kan ada dampak-dampak tertentu yang misalnya ada dampak sosialnya, ada dampak psikologinya, fisiknya juga. Dengan keadaan dia merasa sakit ini terus ada perubahan. Ya. Ya. Dan itu yang teman-teman yang relawan itu kemudian yang masuk. teman, nah ini yang masuk kita. Baik. Ya, Bu Narti adalah survivor kanker. Iya. Tahun berapa Bu mulai divonis gitu ya, mengetahui Iya. bahwa Di tahun mengidap 2014 itu Mas, di 2014. bulan November ya. Jadi saya didiagnosis kanker payudara stadium 2B. Waktu itu saya mendengar kabar itu kan yang pertama shock ya. Iya. Setelah shock itu saya muncul lagi perasaan kok harus saya seperti itu kan. Karena kanker itu bagi saya nggak pernah ada terpikirkan sama sekali gitu. Apalagi saya kan waktu itu nggak ada gejala atau tanda-tanda yang luar biasa gitu. Saya hanya mengalami rasa nyeri gitu. Saya merasakan ada nyeri di payudara saya dan saya anggap waktu itu hanya pengaruh hormon menjelang menstruasi gitu. Mohon maaf, senyeri apa maksudnya? Nyerinya sampai sakit atau nyeri biasa? Karena ini maksudnya menjadi edukasi untuk pemirsa kita juga. Jadi nyeri, jadi yang pertama itu kan kalau kita menjelang menstruasi, para perempuan itu kan ngerasa kayak kencang-kencang gitu. Nah, waktu itu ada nyerinya tuh kayak ngaget gitu Mas, nyut gitu. Tapi datangnya sesekali datang hilang seperti itu. Nah, waktu itu saya masih belum berpikir macam-macam gitu. Tapi kemudian setelah 2 minggu selesai menstruasi kok masih ada. Nah, saya baru mencari tahu nih. Saya mulai meraba-raba di payudara saya itu ternyata di salah satu bagian payudara saya menemukan benjolan. Itu yang kemudian mengantarkan saya untuk memeriksakan diri ke dokter melalui berbagai tahapan pemeriksaan sampai akhirnya dokter menyimpulkan bahwa ada kanker dalam tubuh saya, kanker payudara stadium 2B. Seperti Tapi itu. untuk memeriksakan diri itu kan butuh keberanian Bu, karena Iya. ada orang juga yang mungkin lebih baik saya nggak usah periksa daripada saya Iya. ketahuan penyakitnya gitu. Berusaha untuk ini nggak apa-apa deh, ini Iya, cuma iya, biasa iya, gitu, iya. menghibur diri. Iya. Bu Narti, artinya ketika melangkah memeriksakan, Iya. sudah siap Bapak kemudian akan mendapatkan kabar vonis itu? Saya waktu itu kebetulan langsung, ini ada sesuatu yang ada di dalam tubuh saya, dan apalagi yang setelah pemeriksaan itu kanker ya, saya tahu kanker itu penyakit serius gitu. Tapi dan saya juga berkeyakinan bahwa dengan penyakit serius itu harus pengobatannya juga nggak boleh main-main seperti itu Mas. Jadi saya mengikuti dokter gitu. Waktu itu memang seperti itu dan tentunya dengan dukungan suami dan keluarga. Tapi begini Bu, saya membayangkan Ibu datang periksa ke dokter, kemudian hasil mungkin laboratorium atau ya diagnosanya keluar lah ya begitu ya. USG Ibu dan sebagainya. tahu hasil diagnosa itu gimana rasanya? Ya pertama ya shock pasti. Saya beberapa malam itu nangis Mas, nangis, saya nggak bisa tidur, kemudian makan juga enggak. Sampai suatu saat itu saya merasa pusing Bu, pusing luar biasa ya, saya sampai nggak bisa berpikir apa-apa. Dan saya waktu itu disadarkan Mas, kalau saya mengikuti kayak gini terus dan saya tidak berbuat apa-apa, apa kabar kanker saya gitu. Yang saya tahu kan kanker itu kan berkejaran dengan waktu ya. Nah itu yang akhirnya menumbuhkan semangat saya untuk segera bergerak seperti itu Mas. Apa yang menjadi penyemangat Ibu? Ya, saya pengen sembuh. Iya. Artinya tahapan sembuh itu kan prosesnya, kalau kita kan sudah sering mendengar ya Bu ya, kalau pengobatan kanker itu ada kemoterapi yang kemudian berdampak pada banyak hal, kemudian penyinaran dan sebagainya. Iya. Ibu mengambil, artinya saya niat melakukan itu, apa yang menjadi motivasi pada saat itu? Yang pertama kan saya tadi shock ya, panik. Kemudian ada suami dan anak saya. Suami memberi ketenangan gitu. Saya jadi tenang bahwa saya itu tidak ditinggalkan. Saya ditemenin. Ada keluarga saya yang tidak membiarkan saya sendiri melalui tahapan perjuangan yang luar biasa mungkin ya, panjang dan melelahkan baik fisik, emosi, kemudian juga ekonomi juga berdampak. Itu akhirnya saya merasa lingkungan keluarga saya memberikan dukungan itu, jadi saya tidak dibiarkan sendiri Bu waktu itu. Jadi saya dan saya lihat anak saya masih dibutuhkan nih, anak saya masih memerlukan saya untuk
mendampingi dia sampai nanti dia mandiri seperti itu. Nah, putra Bu Sunarti berapa kalau gitu? Satu umur berapa sekarang? Waktu itu kelas 6 SD Mas, sekarang sudah mahasiswi ya. Iya, pengobatan yang dilakukan apa saja kalau boleh tahu? Jadi pertama itu saya mastektomi ya, pengambilan satu payudara, satu keseluruhan. Kemudian setelah itu saya melalui tahapan kemoterapi itu 16 kali. Setelah itu dilakukan penyinaran radioterapi itu 30 kali. Nah, setelah itu 30 kali dalam jangka waktu? Tiap hari Mas, kalau radioterapi itu Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu Minggu off, Senin dan sampai Jumat dimulai lagi seperti itu. Yang efek yang terasa apa? Efek dari kemo kan ada yang mohon maaf rambutnya rontok misalnya. Kalau Ibu Narti? Kalau saya, ya mungkin semua teman-teman juga mengalami hal yang sama dengan saya. Jadi yang pertama itu, yang paling berat bagi saya itu ya pas kemo itu. Jadi kemo itu saya sempat gundul ya Mas, rambut semuanya hilang gitu, bukan hanya rambut yang di kepala, jadi semuanya tuh nggak ada. Kemudian saya juga sempat kehilangan berat badan Mas, saya itu 7 kilo mungkin ya turunnya. Kemudian saya juga sempat maaf kehilangan kepercayaan diri saya nggak berani Ibu tampil untuk berhadapan dengan orang banyak, apalagi saya kan punya kewajiban untuk bekerja dan sebagainya. Saya sempat kehilangan kepercayaan diri terus terang, tapi kemudian saya kembali lagi, tekad saya gini, saya udah kehilangan banyak hal nih, saya juga nggak mau tuh kehilangan semangat saya untuk sembuh seperti itu Mas. Jadi saya tetap mempertahankan semangat untuk sembuh sih. Ya, ini tentu saya tanyakan untuk menjadi edukasi kita bahwa seberat atau sepanjang apapun proses itu, ketika kita memiliki semangat, optimisme, ada sebuah keyakinan, maka kemudian itu yang membawa Bu Narti bisa sampai di saat ini dan kemudian mengantarkan putranya sampai mahasiswa kemudian. Dan apa yang dilakukan Bu Narti ini sebenarnya pemirsa memang belum selesai gitu ya, karena setelah pengobatan itu masih ada lagi penyebaran begitu ya, atau apa istilahnya mungkin ya, nanti kita perjelas lagi. Tapi saya akan ke Bu Emi. Bu Emi, kita coba lihat slide ini pemirsa. Ternyata memang ketika orang divonis atau mengetahui menjadi seorang penyintas atau pengidap kanker begitu, ada tahapan-tahapan yang secara manusiawi itu terjadi ya Bu ya. Boleh dijelaskan Bu Emi? Nah, pertama seperti tadi Bu Narti tadi ya, menyangkal. Ya, kenapa saya? Ya, kok harus saya ya? Nah, ini yang menyangkal dalam arti belum sampai bicara ya, tetapi masih benar nggak ya ini ya? Ya, tapi tidak, saya tidak. Ya. Pertama itu keliru gitu keliru ya? Ini pasti seperti mimpi saja gitu, pasti mimpi ini ya. Pertama itu, terus kedua setelah ya seperti kalau habis tidur mimpi itu gemregah kalau orang Jawa bilang oh bulan ini tenan. Benar-benar saya yang sakit itu saya marahlah ya, kok harus saya tadi kan Bu Narti juga nyalain orang, saya tidak pernah berbuat salah, saya baik-baik saja, saya mencoba pola untuk selalu gitu. Baik, selalu ini kok saya, kenapa saya mulai marah. Sesudah marah ini masih kan pakai emosi ya. Nah yang tahap ketiga itu logikanya muncul. Ada harapan, saya pasti kanker saya ini pasti sembuh. Ya. Nah, sesudah memakai logika ini, kok tidak ada hasilnya apa-apa. Akhirnya depresi, ya, merasa sudahlah. Ya sudah saya terima sakit ini, tapi sebetulnya tidak terima. Yang namanya depresi itu ada satu perlawanan, ya. Kok logika saya ya mengatakan tidak, tapi kenyataan yang ada iya. Sehingga kita menjadi ini depresi itu macam-macam ya, dampak-dampaknya ada fisik ya, lebih fisik yang terus merasa ya sering terganggu, sensitif biasanya orang di sini. Nah, yang terakhir adalah akhirnya menerima. Menerima itu sudah mulai mau mengikuti pengobatan. Nah, menerima ini juga orang yang menerima tidak semuanya bisa menerima begitu saja, ya. Ini pasti ada spiritual yang dalam di sini, bahwa lah, kalau begitu apa yang harus saya lakukan seperti Bu Narti tadi ya. Baik, nanti kita perjelas lagi karena tadi Bu Narti menyampaikan ada support system dari keluarga, ada sebuah
keyakinan, kemudian saya masih punya tanggung jawab tapi bisa jadi ada orang yang kemudian berhenti pada tahap penyangkalan, menyangkal dan tidak mau melakukan apapun begitu ya. Bagaimana kemudian kita sebagai orang-orang terdekat ini bisa ikut membantu menguatkan, karena ternyata apa yang dilalui itu tidak mudah pemirsa. Tetap bersama kami di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Masih di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta, kita masih membahas tentang menjaga asa penyintas kanker. Karena menjaga asa ini tidak bisa dilakukan penyintas kanker seorang diri. Kitalah yang kemudian bersama-sama ikut membantu mereka untuk asanya tetap terjaga. Tapi ketika di tengah proses menjaga asa, Bu Narti divonis lagi. Bahkan sampai ada 3. Iya. Ya, bisa diceritakan gimana ceritanya waktu itu? Jadi saya selesai pengobatan tahap pertama itu di April 2016. Setelah itu karena jenis kanker saya tidak membutuhkan saya untuk kontrol bulanan minum obat harian, kan ada yang seperti itu ya untuk jenis kanker payudara. Nah, saya hanya 3 bulan sekali tuh evaluasi. Saya rutin ngikutin saran dokter juga untuk evaluasi 3 bulanan. Nanti ada pemeriksaan USG payudara, kemudian USG abdomen, kemudian ada juga pemeriksaan lab itu cek penanda tumor, itu seperti itu saya rutin lakukan, Mas. Kemudian di 2017 akhir, awal 2018, saya merasakan ada sesuatu lagi nih di ketiak saya, sebelah kiri. Kemudian saya sampaikan ke dokter, dokter memberi pengantar saya untuk melakukan USG. Dari hasil pemeriksaan itu, kemudian diketahui bahwa saya ada lagi nih benjolan di ketiak saya. Jadi penyebaran ada di kelenjar getah bening ketiak. Saya mulai lagi pemeriksaan penunjang, sampai dokter memberikan lagi, dokter KHOM ya, itu yang menangani kemo, itu saya harus kemo lagi. Setelah itu saya tahapan-tahapan kemudian dimulai. Nah, secara fisik di tahap ini saya sudah berbeda dengan yang pertama. Karena kan dari efek pengobatan yang pertama kan belum selesai. Tubuh saya sudah masih efek yang kemo pertama masih belum selesai, artinya belum pulih 100%. Kemudian secara usia kan saya juga udah bertambah nih, jadi otomatis kan fisik saya lebih menurun, lebih berat. Tetapi di sini saya sudah bertemu komunitas, Mas. Jadi yang pertama, tahapan pertama itu saya dukungan hanya dari keluarga, dari lingkungan pekerjaan seperti itu. Nah, yang tahapan kedua dan nanti yang ketiga yang saya alami juga, itu saya sudah bergabung di komunitas. Nah, di komunitas ini saya mendapatkan banyak sekali dukungan yang saya butuhkan gitu. Salah satunya kan saya dengan teman satu sesama ini ya, sesama punya sesama punya latar belakang yang sama, itu saya lebih terbuka, Ibu. Saya nggak malu cerita, misalnya saya ini yang saya rasakan seperti ini. Kemudian dari keterbukaan itu saya mendapatkan banyak sekali informasi, Mas. Kemudian ada tips-tips yang secara ilmu mungkin nggak bisa ditemukan gitu. Misalnya hanya sepele nih, habis kemoton mual luar biasa. Saya ngobrol nih sama temen, Bu. Coba ngemot permen jahe. Itu kan sederhana sebetulnya. Tapi saya percaya sama teman saya lakukan, dan itu entah secara psikis mungkin Ibu yang lebih paham, itu juga mempengaruhi benar gitu loh. Jadi saya ketika ngemot permen jahe itu rasa mualnya udah agak berkurang. Nah, hal-hal yang kecil seperti itu saya dapatkan dari teman-teman komunitas, Mas. Komunitas Love Pink ini? Love Pink, iya. Oke. Love Pink ini kan kalau saya tidak salah ada di seluruh Indonesia ya? Jadi gini, untuk saat ini Love Pink itu pusatnya di Jakarta. Di Jakarta. Kemudian sudah ada di 9 wilayah di Indonesia. Jakarta, kemudian di Jawa itu ada di Jogja, kemudian Bandung, Jember, kemudian di Sumatera itu ada di Pekanbaru, Palembang, kemudian di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, terus yang terbaru itu di Manado, Sulawesi Utara. Oke, jadi ini kalau Anda memiliki saudara atau mungkin juga yang menyaksikan penyintas kanker saat ini,
silahkan bergabung begitu ya, Iya. karena komunitas seperti Loving ini kemudian akan menguatkan, mendapatkan informasi dan juga edukasi Iya. bagi sesama survivor. Dan Ya. itu untuk kanker payudara. Oh, khusus Mas. kanker Khusus payudara ya, kanker khusus payudara, iya. kanker payudara. Nah, anggotanya berapa sekarang? Kalau di Jogja itu sekitar 250-an. Dan rutin ketemu? Kita ada beberapa kegiatan ya. Jadi kita memang namanya survivor Bu Penyintas itu kalau ketemu itu Senangnya tiba-tiba ada bermain. semangat yang berlipat Iya, seperti iya. itu. Jadi memang kita agendakan ada Saling membagi catering, kekuatan gitu ya. Selain kita ajang kontrol itu juga untuk ajang saling menguatkan, Menguatkan. saling Iya. bertanya kabar seperti itu. Jadi ada catering Mas. Terus itu untuk anggota ya Mas. Jadi saya cerita tentang Loving juga ini. Jadi kami itu kan punya misi edukasi juga. Jadi kami punya kegiatan Pink Talk itu, jadi kami datang ke komunitas-komunitas, kemudian ke PKK, ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan pentingnya deteksi dini kanker payudara seperti itu. Selain itu juga untuk deteksi dini itu kan selain kita menyuarakan tentang sadari periksa payudara sendiri, juga secara klinis kan kita ada Bu Sadanis, periksa payudara secara klinis. Kita juga punya program tuh Mas, 10.000 USG payudara gratis untuk perempuan dengan keterbatasan finansial gitu. Oke. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di Jogja. Nah, tadi sudah diceritakan bahwa 2018-an ya, Iya. 2017-18 ada penyebaran tadi di kelenjar getah bening, kemudian proses penyembuhan, Iya. kemudian terdeteksi lagi. Di 2020 itu bersamaan dengan COVID itu saya batuk dan merasakan di punggung saya itu kan ada rasa sakit gitu ya. Saya sampaikan juga apapun keluhan saya sampaikan ke dokter ketika evaluasi ya, kontrol gitu. Saya disuruh ronsen waktu itu, diketahui di paru-paru kiri saya ada nodul Mas. Jadi titik seperti itu kelihatan di hasil foto ronsen. Kemudian ditindaklanjuti dengan CT scan. CT scan itu kan lebih jelas ya, lebih jelas. Kemudian dokter juga belum fix ini harus melalui satu tahapan lagi, biopsi lagi Mas, biopsi paru. Sampai akhirnya dokter yakin kalau itu penyebaran di paru-paru. Harus kemo lagi. Nah, ini lebih berat lagi Bu, karena situasi COVID. Saya dengan batuk, kemudian ada infeksi dan menyebabkan saya demam, itu akhirnya beberapa kali menjadikan penghalang saya untuk mendapatkan ketemu dokter. Iya, ketika saya harus kontrol dokter, tapi dengan seperti itu, kondisi panas dan sebagainya, saya nggak bisa tuh. Tapi akhirnya 6 kali tahapan kemo juga bisa saya lalui Mas. Saya bersyukur sekali memang. Saya berterima kasih dengan tubuh saya. Baik. Ya, tadi kita bahas soal bagaimana self talk berterima kasih ke tubuh. Bu Emi, kita lihat ini karena ternyata memang tadi ada yang dirasakan oleh teman-teman penyintas atau survivor kanker, dan kita bisa memberikan dukungan apa? Bu Emi, silahkan, boleh kami diberikan tips. Jadi memang ada dengan mendengar ya, wah kanker ini ada dampak-dampak ya, ada 4 dampak kira-kira. Pertama di sini dampak fisik ya. Tadi kalau Mbak Narti tadi terus nggak bisa tidur, terus nggak bisa artinya fisiknya melemah ya, terus malah pusing sekali ya kalau nggak salah gitu ya. Nah ini terjadi pada fisik ini ya. Nah dukungannya, apa dukungannya dalam keadaan itu? Kita memberikan informasi. Ya tadi kan terus bergerak karena bagaimana mengenai kanker ini bisa diobati dan bisa disembuhkan. Ya, terus ada penyesuaian gaya hidup ya Mbak ya. Jadi merubah gaya hidupnya yang kemarin seperti apa jadi apa. Terus ada informasi pengobatan dan biaya pengobatan. Nah kalau itu ada informasi itu, rasanya yang sakit saya ini, oh ada harapan. Betul. Nantinya saya bisa sembuh, rasanya begitu dan ya. Dan itu sebenarnya manfaatnya salah satu ikut bergabung komunitas atau ada interaksi dengan relawan ya Bu ya, karena mendapatkan akses informasi. Akses itu. Yang kedua psikologi ya, ada stres, mengingkari, ya, bingung, frustrasi, cemas, sampai depresi. Nah ini dukungannya apa? Ya kita mendengarkan. Tadi kan beliau mengatakan ada suami, dukungan saudara ya, mencintai, memahami, tidak menyalahkan ya, memberikan kesempatan untuk bisa mengekspresikan. Tetap diberikan kesempatan, kenapa?
ya dianggap ini sesuatu yang penting. Bukan kalau kamu sakit ini ditolak misalnya gitu. Jadi perasaan dicintai itu yang membuat seorang penyintas juga kemudian memiliki kekuatan. Dicintai. Baik, nanti kita akan bahas lagi bagaimana kemudian kalau kita anggota masyarakat secara sosial, termasuk juga bagaimana secara spiritual. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kita Bicara, Bicara Data, Bicara Fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Sebenarnya ya, suasana masih di Usada ya kayak di itu kan rumah singgah bagi pasien kanker yang sedang menjalani rawat jalan. Jadi misalnya persiapan awal, terus persiapan mau operasi atau mau kemoterapi kan mereka menunggu kamar kan, nah itu di sini dulu. Terus kalau itu radioterapi juga tiap hari kan, Senin sampai Jumat. Nah, yang luar kota pasti kan memerlukan tempat tinggal di sini. Manfaatnya sangat bermanfaat untuk pasien kanker terutamanya. Ya sebenarnya yang penting kan pasien kanker nih. Setelah itu didampingi satu pendamping, gitu. Ya itu aja sih sebenarnya. Jadi syaratnya nggak terlalu berat lah. Kan karena bisa saling sharing ya, jadi saling pendamping saling sharing toh. Gimana mungkin untuk untuk gizinya itu kan bisa saling sharing toh, untuk pengobatannya harus sabar juga gitu. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Ya, saling menguatkan itu menjadi kata kunci bagaimana penyintas kanker itu tetap bisa terjaga asanya. Nanti kita akan lanjut lagi, Bu Emi, silakan. Kalau secara sosial gitu ya, misalnya bukan dari keluarga, masyarakat, tetangga, apa sih yang kita bisa lakukan, Bu Emi? Jadi begini, kalau kadang-kadang kan tetangga itu kalau melihat, aduh orang sakit, tidak semua bisa menerima. Iya. Ya, tapi kita bisa bayangkan, kalau tetangga itu malah terus berkunjung. Iya. Ya, terus kadang-kadang ya itu memberikan kesulitannya apa? Oh, kamu hari ini nggak bisa masak. Ya, saya berikan sesuatu ya. Terus nanti mungkin saja, oh saya antarkan ke rumah sakit. Atau kalau perlu nanti saya antarkan dengan kendaraan saya, misalnya seperti itu. Ini termasuk sebenarnya di lingkungan kerja ya, misalnya ya, juga. Di lingkungan rumah juga, tetangga-tetangga di rumah maupun lingkungan kerja. Jadi di lingkungan kerja tidak hanya PT ya, PT itu kasihan ya, bukan. Tetapi kasihan itu bentuknya, actionnya adalah ayo bangkit. Nah, jadi dalam tanda kutip sebetulnya itu ya, hal itu yang harus dikemukakan, yang diperlihatkan. Tidak, wah mesake kowe iki ya, mesake kamu. Bukan itu, tetapi apa yang harus kita lakukan, ayo. Tidak cukup mengasihani atau dikasihani ya pasien. Bukan mengasihani, tetapi mengasihi. Itu berbeda ya. Mengasihi itu membuat orang menjadi hidup. Nah, kehidupan rasa hidup inilah ya, yang ini kan orang mengatakan begitu kan tertular ini yang sakit ini. Sudah merasa putus asa, ada orang yang semangat hidupnya tinggi. Nah, oh jadi saya bisa ini. Nah, ini penting sekali. Ya, baik dari masyarakat, keluarga itu yang harus ditunjukkan ya. Nah, tidak sedikit juga Bu Emi yang kemudian ketika menderita barangkali menyalahkan yang maha kuasa gitu ya, mungkin ya marah sama sang pencipta gitu. Saya udah rajin ibadahnya, saya kayak baik sama orang, kok saya dosa apa sih gitu, atau ini karma gitu, atau dosa masa lalu dari leluhur saya misalnya. Bagaimana kemudian? Nah, itu sebetulnya itu kan budaya kadang-kadang orang-orang itu ya yang biasa terjadi seperti itu. Nah, itu kan berefek pada si sakit ini, bahwa saya sakit mendapatkan hukuman. Hal-hal seperti ini. Nah, ini yang harus cara berpikir itu yang harus dirubah. Bahwa justru dengan sakit ini apa yang bisa saya lakukan? Ya, kalau kita lihat ya secara spiritual ini, seperti Mbak Narti tadi, dengan sakit apa yang terjadi? Malah beliau ingin memberikan sesuatu pada orang lain. Ayo, ya kita waspada semua. Ya, ini kan terbalik. Harusnya dia jatuh, tapi dia bisa memberi dengan kesakitannya. Nah, dengan keadaan seperti itu, banyak orang yang bisa tertolong.
Spiritualnya malah berkembang dari sebelumnya. Mungkin sebelumnya ya sudah apa adanya, saya nggak tahu. Tapi dengan adanya ini tapi mau orangnya. Ya ini kan kalau dari Tuhan itu kan kamu mau nggak? Ya saya beri, tapi kamu juga punya pilihan. Nah seperti Mbak Narti memilih untuk bangkit. Memilih istilahnya dalam tanda kutip saya bisa menjadi wakil dari atas ini. Saya menjadi utusan ini kepanjangan tangan untuk bisa menganukan pada orang lain. Justru beliau ini akhirnya kan beliau mengatakan tadi ini efek psikologisnya besar. Dia menjadi percaya diri. Justru saya sakit, orang lain percaya karena saya yang ngomong orang sakit, bukan yang ngomong orang yang tidak sakit. Ya, seperti kami pun relawan ya, kalau mengunjungi itu akan bekerja sama dengan survivor, karena survivor ini efeknya besar sekali. Ya, dengan si sakit yang sedang begitu, wah ada begini. Nah, ini sifatnya di sini relawan menghubungkan itu. Ya, jadi ada rasa-rasa kehidupan bersama ini sehingga ini menjadi kuat ya seperti Bu Narti yang alami ya. Baik. Dari tidak percaya diri tapi kemudian ini bisa tadi apa yang disampaikan Bu Emi, saya sepakat Bu Narti kemudian menemukan sebuah konsep bahwa ibaratnya begini, ini saya dipakai Tuhan nih untuk kemudian menjadi memberikan kasih pada banyak orang. Kasih pada banyak orang. Jadi bagaimana itu bisa terjadi Bu Narti? Kemudian ya ini seperti saya sampaikan tadi, jadi Lovepink itu kan punya satu misi ya untuk edukasi. Karena ternyata memang pengetahuan tentang kanker itu kan khususnya kanker payudara itu kan harus terus dibangkitkan gitu ya. Apalagi semakin kesini kan usia itu semakin muda yang terkena Bu. Jadi itu yang mengakibatkan kami untuk dengan pengalaman yang serupa, jangan sampai orang datang ke dokter itu sudah di stadium lanjut seperti itu karena Bu Narti merasakan sendiri bagaimana proses perjuangannya harus luar biasa. Jadi gini, untuk datang ke dokter itu kan biasanya nanti dulu. Padahal nanti itu kan kita kejaran dengan waktu. Nah, itu yang harus kita sampaikan bahwa ketika ada suatu tanda tentang kanker payudara, ya udah langsung ke dokter supaya ketika ditemukan dalam stadium dini itu baik proses pengobatannya akan lebih mudah dan kemungkinan untuk peluang kesembuhannya juga semakin tinggi. Bu Narti, saya mohon maaf. Saya itu kan Bu Narti cerita sudah 3 kali kena. Saya membayangkan proses kesembuhannya seperti apa tuh luar biasa karena di circle saya juga ada yang terkena misalnya, kemudian pengobatannya kita juga mengetahui gitu. Tapi saya melihat Bu Narti ini kan sehari ini yang berdiri di depan saya gitu. Seperti tidak menceritakan tidak mengiba, tidak minta dikasihani optimismenya. Apa sih rahasianya gitu? Jadi boleh dibagikan ke kami. Apa yang semakin membuat saya percaya diri itu bahwa saya potong dulu karena Ibu kan yang terakhir 2020. Baru ini kan 2023 artinya 2021 saya kemo terakhir. Iya kan? Artinya baru 2 tahun selesai gitu. Nah, Ibu seperti bukan penyintas gitu. Gitu. Jadi apa rahasianya? Saya nggak bisa sendiri seperti ini, Mas. Jadi selain keluarga, komunitas, terus lingkungan kantor dan sebagainya, ketika saya merasa masih dibutuhkan. Kemudian cerita saya tentang kanker payudara ini itu didengar orang lain dan menyebabkan orang itu tersadar gitu. Oh iya, ternyata kanker payudara itu bisa mengenai siapa saja, menumbuhkan kesadaran itu. Jadi saya itu merasa, wah berarti cerita saya ini membangkitkan orang. Jadi seperti itu mungkin yang gitu ya? Berarti. Jadi itu mungkin yang membuat saya kepercayaan diri saya kembali lagi. Ibu nggak pernah ngerasa lelah gitu? Maksudnya gini, ya ini udah 3 kali gitu terus. Saya sih nggak ngeliat gitu kelelahan itu gitu. Kalau fisik itu memang terasa ya, jadi mudah lelah dan sebagainya itu terasa. Tapi ketika kita ping talk, edukasi, kita datang ke komunitas, itu kok saya bersemangat ya Bu. Nah itu tidak merasakan sakit. Nah itulah kenapa menjadi bagian dari support group menjadi penting ya Bu Emi. Ternyata salah satunya itu karena kita jadi tidak terkungkung pada pikiran-pikiran kita sendiri. Bu Emi bisa jelaskan apa sih manfaatnya? Ini penting karena saya berharap betul dengan melihat tayangan ini nanti para penyintas maupun keluarga itu bisa menjadi support group dan mereka bisa mengajak karena bisa saling menguatkan. Tapi jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami, kita lanjutkan usai yang berikut ini. Bicara data,
bicara fakta, hanya di kita bicara, kita bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya di kita bicara, kita bicara. Kita bicara data, bicara fakta, kita lanjutkan lagi. Jadi penting untuk kita kemudian bergabung pada support group yang tepat, karena ini yang akan menguatkan. Tapi saya akan minta tolong Bu Emi untuk menjelaskan apa sih manfaatnya sebenarnya agar banyak penyintas kemudian tidak mengurung diri, begitu Bu Emi. Pertama tadi kita sudah mendengar dari Bu Narti ya, bahwa berani berkomunikasi ya, tentang penyakitnya. Itu penting sekali dari awal. Kalau itu sudah keluar, itu sebenarnya kelegaan ya. Ada sesuatu stres itu, ini yang saya simpan, ini bisa, pasti orang lain ya, karena ada sama-sama penderita, sama-sama pasien, merasa aman. Ya, tidak terganggu perasaannya. Nah, ini pertama itu tadi bisa berkomunikasi ya, jadi bisa terbuka dengan orang lain. Saling memberi informasi tadi, perkembangan tentang pengobatan ya. Kadang-kadang oh ini ada yang terakhir ini ada pengobatan ini yang baru seperti itu. Terus cara mengatasi rasa sakit. Ini hal yang sangat penting ya. Karena setiap penderita kanker itu rasa sakit ini yang terjadi. Ya, kalau ini bisa dikemukakan pada orang lain yang juga menderita, itu akan sangat membantu. Termasuk tadi bahkan dicontohkan sederhana permen jahe gitu, itu juga menjadi informasi yang sangat menguatkan ya. Dan hal-hal yang berhubungan dengan efek dari tindakan, misalnya habis operasi, ya, pasti itu ada sesuatu yang tidak enak ya. Baik. Nah, saya minta tolong berikutnya Bu, kita akan lihat kalau sebagai caregiver nih, misalnya, apa yang perlu kita siapkan? Pertama, mengenali diri sendiri. Kelemahan saya apa, kelebihan saya apa. Ini penting, sehingga kita tidak ada persoalan pada diri sendiri, karena kita mau melayani. Ya. Jadi caregiver ini bisa dimaknai juga sebagai anggota keluarga dari penyintas kanker ya. Kita sebagai anggota keluarga harus tahu betul diri kita seperti apa. Siapapun yang mendampingi yang sakit ini harus aman dulu dengan saya, dengan dirinya. Kalau tidak aman, rasa tidak enak bisa menularkan pada yang sakit ini. Misalnya saya menjadi sensitif, ya ini malah gabung ini nanti. Saya sakit, ini sakit ya. Jadi yang satu mungkin sensitif karena menderita penyakit, yang satunya sensitif pada dirinya sendiri yang tidak siap tadi, tidak siap menghadapi. Jadi artinya kalau kita menjadi caregiver harus lebih kuat dari penyintasnya. Harus lebih kuat, ya betul-betul mengenali diri dan ini kesiapan diri. Saya katakan di situ ya, mengetahui sumber daya waktu yang dibeli untuk sebagai peran baru ini. Betul-betul saya punya waktu enggak? Karena waktu ini berarti dengan waktu itu ada perhatian khusus. Saya punya enggak dengan peran baru ini? Ya, harus kita sadari. Dan itu harus disisihkan. Karena tidak bisa disambi-sambi. Oh iya ya, saya mendampingi tapi saya juga mikir yang lain. Itu tidak mungkin. Ya, karena ini akan sangat mengganggu perasaan emosi dari si sakit. Ya. Karena merasa mungkin hanya di nomor dua kan. Di nomor dua kan seperti itu. Juga selalu bersikap positif. Ya, yang penting ini adalah semua untuk kehidupan, bukan kematian. Ya, kehidupan itu artinya bukan orang hidup atau orang mati, tetapi sesuatu yang tidak baik itu kematian. Jadi di situ hawanya ini harus hawa orang semangat hidup. Kita semua mau hidup, yang mendampingi maupun yang didampingi. Jadi tidak ada rasa menyalahkan, tidak ada rasa kecil hati, tidak. Itu kematian kalau seperti itu. Kecemasan itu kematian. Ya, kehidupan dalam arti yang sesungguhnya. Ya, jadi jiwanya hawanya hidup, juga energinya hidup. Ada hari esok yang akan dijemput, harapan-harapannya, harapan-harapan disemaikan gitu ya Bu. Itu harus ada. Ya, terus memahami peran, tugas dan tanggung jawab itu harus dilakukan. Bersikap proaktif, jangan diam saja. Ya, kalau kita nanti membawa yang sakit di rumah sakit, dia harus yang bicara juga dengan dokternya. Kadang-kadang si sakit ini sudah kelelahan, itu sampai tidak mengerti harus apa ya. Kemungkinan tidak komplit. Betul. Nah, ini pendamping ini betul-betul harus bisa melihat nanti harus kapan lagi, apa nanti tanda-tandanya, kalau ada begini harus bagaimana. Itu harus proaktif ya. Juga proaktif terhadap yang sakit.
Ya, kalau ini diam saja, kenapa seperti itu? Ya, antara lain. Pengetahuan yang relevan ya, juga melengkapi diri dengan pengetahuan mengenai sakitnya. Ya, orang sakit kanker payudara misalnya. Oh, ini begini, prosesnya begini. Yang terjadi apa di situ? Ya, sehingga kita bisa merasa ikut. Ya, kalau sakit, oh iya memang saya tahu kok ini. Ya, terus yang terakhir adalah eksistensi pasien. Kadang-kadang ya, orang itu kalau ini sakit, ya meng waton ngopeni. Ya, sekedar saya ngopeni aja udah ngasih makan. Tapi tidak membuat ini menjadi eksis. Nah, ini eksistensinya itu seperti apa artinya, batasannya? Karena misalnya dia dulu ya, misalnya karena dengan sakit dia tidak bisa bekerja lagi, ya misalnya dulu dia senang membaca, dia senang berkebun, jangan dihilangkan hal-hal itu. Supaya dia merasa saya masih menjadi orang yang mampu. Nah, ini caregiver sebagai manusia seutuhnya, ya. Jangan karena terganggu ini habis semua. Nah, caregiver ini harus sampai hal yang seperti itu. Sehingga walaupun ini sudah sakitnya kayak apa, tapi saya di hadapan Tuhan nanti saya kuat. Nah, seperti itu. Dari Bu Emi sering melakukan kunjungan, rata-rata keluarga itu sudah memiliki konsep itu atau belum, Bu? Belum. Jadi kenapa kita tetap, karena kadang-kadang caregivernya ini yang malah kayak membebani menjadi tidak, karena mohon maaf kalau di Indonesia kan belum jelas ya. Caregiver itu hanya sekedar siapa yang mau dampingi, hanya begitu. Tidak yang punya ini tadi kan yang khusus harus seperti itu, karena ini harus dalam hati ini harus betul-betul menolong ini menjadi hidup. Ini kan saya harus hidup dulu dengan kuat. Harus hidup, harus selesai dengan dirinya. Dengan harus dirinya sendiri. Memang nyaman dulu semuanya. Nyaman, gitu dan ya. semua kemampuan untuk hidup ini ada pada saya. Sehingga saya menularkan kehidupan ini pada yang sakit. Dan itu sebenarnya berarti juga yang dimiliki oleh para relawan ya. Sedikit banyak mesti memiliki poin-poin itu. Nanti kita perjelas. Tapi saya akan ke Bu Narti. Bu Narti, sebelum ini karena waktunya tinggal beberapa saat, apa yang ingin disampaikan kepada sesama penyintas kanker untuk bisa mencontoh apa yang kekuatan Bu Narti hingga saat ini? Saya rasa semua hal baik yang tadi Ibu sampaikan itu harus dimiliki semua orang ya. Termasuk kita harus tetap optimis, semangat, kemudian berbaik sangka, Mas. Kemudian juga kita harus selalu sabar menjalani pengobatan. Tapi untuk penyintas saya tambahkan 2 hal, Mas. Jangan sampai kata penyintas kanker yang ada di dalam tubuh kita itu menghalangi kita untuk bersyukur dan bersuka cita. Itu saja. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk selalu mensyukuri karunia Tuhan, tidak ada alasan untuk terus bersuka cita, melihat segala sesuatu dari perspektif yang positif begitu ya. Meski ini pelajaran kehidupan yang tingkat tinggi untuk syukur dan ikhlas gitu ya. Tapi saya rasa Bu Narti membuktikan dan ini kemudian bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Tapi Bu Emi, salah satu wujud syukur bagi banyak orang selain penyintas saya rasa adalah relawan. Relawan ini orang yang sudah mensyukuri hidupnya dan kemudian menjadikan dirinya untuk bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kita coba lihat apa sih sebenarnya yang kemudian harus menjadi peran seorang relawan dan manfaatnya menjadi relawan itu apa? Nah, ini tadi ya saya tulis di situ sebagai pendengar, jelas ya, mendengar keluhan-keluhan, sebagai menolong kebutuhan sosial, psikologi, ekonomi dan spiritual. Terus penghibur, kita menghibur juga pada yang sakit, penasihat, memberi petunjuk praktis, bukan penasihat yang kamu harus begini, tapi ini loh jalannya. Kalau ada yang misalnya minta obat ini ya, kita juga memberikan cara bagaimana untuk bisa mendapatkan misalnya begitu. Nah, terus juga sebagai pendoa. Gitu. Baik, ini ada banyak poin pemirsa bisa melihat, tapi saya ingin meminta Bu Emi secara singkat Bu, karena waktu kita sudah harus menutup. Ini ada penghibur, penasihat, pendoa bagi Ibu Emi sendiri. Nah, apa secara personal yang Ibu rasakan ketika menjadi relawan ya? Nah, ini pelajaran banyak untuk kehidupan, terlebih kehidupan. Karena ini tidak bisa dihitung dengan hitung-hitungan materi ya, tetapi ini adalah sebagai pengobat juga ya, tapi juga sebagai penyemangat hidup. Justru kita itu mendapat energi itu dari yang kita dampingi ya. Dengan keadaan ini kita saling ya, kita betul-betul yang namanya Tuhan itu saling menolong. Kita juga relawan juga menjadi lebih komplit menjadi manusia ini ya, jadi lebih holistik, bahwa kita bisa, alangkah senangnya kita bisa, ini saya katakan di sini ada altruis ya, bagaimana
semangat untuk menolong, tapi bukan karena menolong saya biar dilihat atau saya dapat sesuatu lagi, tapi menolong dengan senang hati. Dan nah itu kebahagiaan yang obat untuk jiwa kita sendiri. Kebahagiaan yang tidak bisa dinyatakan dengan materi apapun. Waduh. Ya. Ini saya kira ya. Ya, Bu Emi, Bu Nati, terima kasih. Saya belajar banyak hari ini. Ya. Jadi konon katanya mengejar duniawi itu kadang-kadang melelahkan. Ya. Maka menjadi relawan itu adalah justru sebuah cara juga bagi kita untuk kemudian bisa menemukan nutrisi batin. Betul. Agar kita menjadi manusia secara utuh. Belajar banyak pada sosok-sosok Bunarti-Bunarti yang lain yang bagaimana mereka kemudian bisa menerima apa yang dititipkan Tuhan itu dengan rasa syukur dan keikhlasan secara nyata. Bu Narti, terima kasih. Salam untuk teman-teman Love Pink semua. Dan Bu Emi juga terima kasih. Salam untuk seluruh relawan. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dan berbalas dengan berkat tentu saja. Ya, kita akhiri sampai di sini. Saya Ferry Anggara mengakhiri Kita Bicara untuk kembali menjumpai Anda minggu depan dengan topik yang berbeda. Semoga topik ini membawa insight, wawasan tersendiri untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Perahu kertasku kan melaju, membawa surat cinta bagimu. Kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkanku betapa ajaibnya hidup ini. Mencari-cari tambatan hati, kau sahabatku sendiri. Hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita yang lama ku pendam sendiri. Berdua ku bisa